Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu Maha Esa, Allah Maha Tunggal. Allah nyenengin, Allah senang kalau ada kalimat-kalimat thayyibah, kalimat zikir, kalimat-kalimat pengagungan Tuhan. Allah senang kalau jumlahnya ganjil. Jadi kalau salamnya 2 kali belum ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya di dalam menentukan pilihannya nanti betul-betul berdasarkan suara hati. Amin. Amin ya Rabbal. Kalau dia masih bujang, dia masih jomblo, tak doakan. Mudah-mudahan setelah coblosan iso rapi. Kalau dia gadis, sudah kuliah, sudah mapan, saya juga doakan mudah-mudahan segera mendapatkan pasangan. Amin. Kalau ada duda, ada. Kalau ada duda, saya doakan pun demikian. Ini musim hujan. Mudah-mudahan segera mendapatkan pengganti yang lawas. Pun kalau ada janda, saya doakan mudah-mudahan tetap janda. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah jalla jalaluhu wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa inna ahsanal hadithi kitab Allah wa khairul hadi hadi Rasulillah wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah aw kama qala, amma ba'd. Hadirin jamaah Isra Mi'raj yang berbahagia, keluarga besar Jelarai Selor, khususnya jamaah Masjid Ar-Ridha. Pertama-tama monggo sesarengan ngaturaken puji lan rasa terima kasih marang Gusti Pangeran Gusti Allah lantaran peparengane sehingga panjenengan sedaya saged ngempal mriki untuk menjalankan salah satu sunnah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini pun monggo sesarengan juga kita sedaya mengucapkan salawat lan taslim atas keberhasilan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantarkan kita minaz zulumati ilan nur. Mugi-mugi engkau menika saged ngerasakan salawat faedah-faedah syafaat di kemudian hari insyaallah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Saniki zaman deg-degan. Mokone saumpama panjenengan sedaya termasuk kula, saumpama jenengan niku ngucapno amin, kudu dilanjutno amin ya rabbal alamin. Soale nek amin tok iso disemprit
karo panwas. Amin ya rabbal alamin. Lah kula wau matur kali jenengan salame ping 3, salame ping 3. Kenapa 3 kali? Karena calonnya 3 supaya adil. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita mana apa ini? Menelaah sholat sebagai benteng agama dan kisah perjalanan Rasul. Ini judul ini lumayan abot ini. Judul ini lumayan apa ya? Menyiksa ini sebenarnya. Menelaah sholat. Nek sholat kui ditelaah, boten nyampe, boten nyanda. Kalau saya lihat semua ini mulai dari ketua masjid, apalagi saya, nggak mampu nelaah sholat ini. Nek mungkin ngelampahi sholat ya monggo, bisa semua kita sholat. Subuh kan 2 rakaat, zuhur, isya, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, semua bisa ngejalani. Tapi nek nelisik nelaah jerone sholat iku, waduh lumayan iki. Bahasa Jawanya mata anak lakde. Abot iki. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Are you ready? Anybody home? Thank you. Luar biasa kilo 2 ini. Kilo 2 penghuni surga. Ya Rabbal. Jangan bilang amin aja, harus amin ya Rabbal. Ya, nanti lewat tanggal 14 baru boleh amin. Kalau sekarang amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ya kersani semangat rian lah. Bapak Ibu, ada yang punya hajat di luar sana, terima kasih. Bapak Ibu yang punya kesibukan di luar sana, terima kasih bisa hadir, menyempatkan diri. Mungkin saya juga tidak lama, nanti kita bareng-bareng. Kita bareng-bareng pulangnya, tidak lama kok. Saya janji tidak sampai jam 2. Ya, nggak sampai jam 2 lah. Isra Mi'raj itu sebuah perjalanan. Allah kemarin itu mengisrakan saya. Saya Isra Mi'raj kemarin jam 11 menuju Malinau, Lumbis dan Mansalong. Itu hampir ya kurang lebih 6 jam lah perjalanan darat. Tapi kendaraan saya bukan menggunakan burak. Kecil sedikit, kalau burak itu gede. Kalau burak itu kecepatannya kalbar laksana kilat. Kalau kendaraan saya di bawah burak namanya Avanza. Perjalanannya lumayan tebih. Alhamdulillah 6 jam, 12 jam PP. Mari ceramah langsung budal. Dalam perjalanan disambut disambut hujan yang lebat. Tapi alhamdulillah sampai di rumah setengah 4 subuh. Mari subuh tilem. Tanginya jam 11. Ya Allah luar biasa. Sore tadi ada lagi kegiatan. Ini malam ada lagi di sini. Tapi meskipun saya capek, aku paksakan diri datang. Meski hanya berkendaraan roda 2, tapi demi tanggung jawab dan rasa cinta aku datang kepadamu. Because I love you. Alhamdulillah. Jadi gini Bapak Ibu, saya mungkin tidak usah ceramah menyinggung tentang perjalanan Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai langit pertama ke-7, masuk Sidratil Muntaha, sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke Al-Mustawan. Karena ini sudah sering kita dengar baik di TV, di HP, di masjid-masjid, di langgar, di surau, di mana saja, hampir semua paham. Tapi saya ingin menyampaikan intisari daripada perintah Isra Mi'raj dan kaitannya menjelang pesta demokrasi. Salat mengajarkan keutuhan.
Sholat mengajarkan kebersamaan. Sholat mengajarkan kita tentang kepaduan dan kesatuan. Sholat mengajarkan tidak ada perbedaan warna kulit. Sholat mengajarkan tidak ada perbedaan strata status sosial dan pangkat seseorang. Sholatlah yang bisa menyatukan kita dari berbagai ras, dari berbagai komunitas, dari berbagai elemen dan anarki masyarakat. Bahkan sholat mengajari kita tidak membedakan keilmuan, keulamaan, kesolehan, dan status kita punya organisasi. Tidak ada perbedaan antara LDII, antara Persis, antara HTI, Islam Jamaah, NU dan Muhammadiyah. Tidak ada perbedaan antara Aisyah dan Muslimat. Tidak ada perbedaan antara berbagai macam organisasi manapun dalam keislaman ini tentang sholat. Rakaat subuh sama, Zuhur asar sama 4, Maghrib sama 3, Isya sama 4. Yang membedakan adalah mungkin tata cara pelaksanaan. Kita akan kupas kenapa tata cara orang dalam beribadah tidak beragam, tidak sama. Kenapa beragam? Satu penyebabnya karena latar belakang pendidikan tidak sama. Yang kedua, karena tempat kita mondok itu beda. Yang ketiga, cara pandang dan sudut aspek daripada pengambilan istinbat hukum itu tidak sama. Dan kesimpulan terakhirnya, kenapa kita berbeda dalam ritual keagamaan? Karena kita jauh dari Nabi Muhammad SAW. Kita bukan umat yang semasa, kita bukan umat yang satu abad bersama, kita bukan juga kalangan orang berpendidikan, tapi kita hanya sekelompok manusia pengikut, bahkan pengikut dari kalangan tabi'. Jarak dari Mekah ke kilo 2, tempat lahir Rasul, itu kurang lebih 80 juta kilometer. Sangat jauh. Perjalanan paling cepat kalau menggunakan pesawat Boeing atau Airbus, direct flight, penerbangan langsung dari Balikpapan atau Jakarta, itu ditempuh 9 jam dan sekian menit. Itu kalau non-stop. Dan itu juga menggunakan pesawat yang berstandar, yang bisa melewati tahapan ruang dan ozon di antara langit dan cakrawala. Tapi kalau kita transit, misalnya di Dubai, transit di Medan atau di Singapura, maka perjalanan lebih daripada 9 jam. Jarak antara Mekah dengan sini sangat jauh, terbentang oleh 5 belahan benua, ribuan mil dan jarak yang ditempuh jika melewati laut. Begitu jauhnya. Yang namanya orang jauh, itu cara menerimanya berbeda. Belum lagi kabar. Kita kalau dapat kabar, berita asli dengan yang sampai itu biasanya lebih atau kurang. Itulah jarak kita dengan Nabi. Saya yakin yang hadir di tempat ini pun tata cara dan laksana sholatnya pun beda. Karena cara menimba dan mendapatkan informasinya berbeda. Tapi satu kata bahwa meskipun kita berbeda dalam operasional ibadah kita, kita adalah bagian satu dari umat yang tercinta. Kita adalah umat yang seyogyanya menjadi rahmatan lil alamin. Kaitannya dengan pesta demokrasi, apapun yang kita terima dari perpanjangan para caleg, apapun yang kita terima dari paparan-paparan daripada kontestan nantinya, itu mungkin kita berbeda pandangan dan sudut pandang, tapi satu tujuan kita demi tegaknya demokrasi dan bangsa ini. Jelas? Jelas?
Jelas? Jamaah. Alhamdulillah. Jadi nggak ada perbedaan. Adapun yang berbeda misalnya dari sholat, izin. Biasanya kalau orang sholat itu takbiratul ihram berbeda. Ada orang kalau dia membaca Fathul Mu'in, dia membaca Fathul Qarib, dia membaca Subulus Salam, atau paling ringan, paling ringkas, dia baca Kaifiyatus Sholatin Nabi, Kifayatul Akhyar, dia baca Nailul Awtar, dia baca Sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka semua orang sependapat ketika takbiratul ihram kita angkat tangan. Titik sampai di sini tidak ada perbedaan. Tapi ada orang angkat tangan berdasarkan kitab yang dia baca. Ketika berbicara mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, itu akan berbeda. Kita umumnya Indonesia tangannya seperti ini. Tapi bagi Anda yang pernah ke Mekah, Anda yang pernah umrah, Anda yang pernah haji, Anda pernah melakukan ritual-ritual perjalanan tertentu dengan para ulama karismatik tertentu dari berbagai kalangan, maka takbiratul ihramnya ada yang berbeda. Ada yang angkatnya memang pas seperti ini, ada yang kayak Cimande. Allahu Akbar. Ada ya? Ini Cimande sama silat kampung. Ada juga Allahu Akbar, asal aja. Ada Allahu Akbar. Ini lurus dengan pundak. Ada yang ini lurus dengan kuping. Ada yang di bawah kuping. Ada malah lebih seperti di Aljazair dan sebagian Maroko. Allahu Akbar. Ini tinggi. Diibaratkan yang kanan ini adalah Mekah, ini Masjid Aqsa dan Masjid Nabawi. Ada juga ketika Allahu Akbar, itu kaki kanan agak serong ke kiri. Apa serong sedikit. Kaki kiri juga lurus ke depan. Ada yang terbalik, kaki kiri serong sedikit, kaki kanan lurus. Ketika posisi tegak. Kenapa? Itu masa-masa atau cara pandang. Kenapa? Kalau kita baca Kutubus Sittah, kitab masyhur 9, atau kita baca Kutubus Tis'ah, kitab yang 9, kemudian Kutubus Sittah, kitab yang 6. Misalnya perawi hadis mazhabnya Imam Syafi'i, rata-rata kita Bukhari Muslim. Sanadnya rata-rata an Abi Hurairah, rata-rata an Abi Dzar Al-Ghifari, atau kita baca an Ibnu Mas'ud. Semuanya sama, seragam, tinggi, yang beda adalah aplikasi. Kalau Anas bin Malik akan lain lagi. Intinya perbedaan itu mesti ada. Karena guru kita beragam. SD saja itu ada berapa di Selelong? Ada SD 3, ada SD 2 dan sebagainya. SMP aja berapa di Tanjung? Kan begitu? Saya ingin agar perbedaan itu adalah sebuah simbol, sebuah warna pelangi saja. Memperindah suasana. Bukan perbedaan itu dijadikan tolak ukur, lalu kemudian kita gontok-gontokan. Ada orang ketika takbiratul ihram selesai meletakkan tangan seperti ini. Tangan kanan umumnya di atas tangan kiri. Dengan posisi seperti ini. Ada yang menunjuk pas di tengah sebagai wujud persaksian. Ada juga cuma sekedar nyekel dia punya gelang kiri. Tidak ada gini. Ada juga malah begini. Ini biasanya jomblo. Kedinginan di musim hujan. Ada juga malah Allahu Akbar itu begini. Ada yang tengah, ada di bawah. Di lala, enek sing nyamping. Allahu Akbar. Niki wonten sejarahnya, enek sejarahnya. Nek saupomo tangan niki digeletakno nang kene. Zaman biyen iku zaman perang. Wong Islam iku kabeh-kabehne napa nggawa golok. Saumpama enek musuh tinggal cring. Kan ngono kuwi ceritane. Lah saumpama dino iki dugi sakniki tasik wonten. Ngene iki modele berarti kuwi
tasik gelut karo bojone. Subuh misale ene sing kunut, ada yang kunut ada enggak. Lah kunut iku cuma bumbu, kunut iku cuma rampai, kunut ya monggo, ora kunut ya monggo. Saya keliru sapa? Saya ora sholat subuh. Tapi ini tahun ini mungkin saya pertama termasuk orang yang akan mendeklarasikan selama ini ulama NU, ulama Muhammadiyah yang pokok-pokok di Jakarta itu tidak pernah akur tentang kunut dan tidak kunut. Sing disalahno tetep kuwi yang enggak menjalankan sholat subuh. Tapi dalu niki kula badhe ngeturaken. Dalu niki kula ajeng maparno marang sira kabeh, marang sira panjenengan sedaya. Saya harus nyampaikan subuh kunut sah, subuh tidak kunut sah, itu udah pasti. Tapi yang paling benar sopo? Mohon maaf, tolong jangan ada yang tersinggung. Saya harus menyampaikan ini, suka tidak suka, karena Nabi bilang, man katama ilman aljamahullahu bilijamin minan nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu akan dikerangkeng nanti di akhirat. Saya tidak mau, ilmu ini sudah lama ingin saya sampaikan, tapi saya milih waktu. Dan kilo 2 ini menjadi tempat kedua saya sampaikan. Semalam di perbatasan Malino dan Nunukan saya sampaikan. Jamaah bilang, alhamdulillah kita jadi tahu. Tapi tolong jangan ada yang gelai dan belut. Anda Muhammadiyah atau NU harus saya jelaskan. Yang paling benar siapa? Sholat subuh tidak pakai kunut benar. Pakai kunut juga benar. Yang salah tentu tidak sholat subuh. Tapi pasti ada yang paling benar. Bapak Ibu mau tahu? Halo? Halo? Hai? Bapak Ibu mau tahu? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Kasih tahu nggak ya? Oke. Saya ulangi, sholat subuh tidak pakai kunut benar, sholat subuh pakai kunut juga benar. Yang paling benar adalah ngapunten nggih Sewu, harus saya sampaikan ini. Tapi mohon setelah saya sampaikan ini jangan sampai persahabatan kita putus, karena harus saya sampaikan. Silakan mari kita berpendapat, tapi saya harus sampaikan ini yang paling sah. Mungkin panjenengan bapak-bapak yang udah lama 50-60 tahun mungkin boten wani ngutaraken niki. Tapi saya juga yang umur 54 tahun ini kudu nyampeaken. Karena kalau saya tidak sampaikan, kulo sing pada dihukum oleh Gusti Pangeran. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Cinta sama Nabi. Sayang sama Rasul. Oke, kalau cinta dan sayang sama Rasul, tolong simak baik-baik. Saya akan sampaikan siapa yang paling benar antara yang kunut dengan tidak kunut. Tarik nafas, karena ini mungkin akan menyesakkan dada. Yang paling benar antara yang kunut dengan tidak kunut adalah mereka yang tidak pernah mempermasalahkan keduanya. Alhamdulillah. Adem merek. Mau kunut silakan, tidak kunut silakan. Ojo sampai imam kunut, saya ngora kunut iku malah senewen. Subhanallah, subhanallah. Iya enggak usah lah. Atau ya ada yang lupa kunut. Misalnya Ustadz Kariman imam, lupa dia kunut. Ya. Terus yang di belakang teriak, subhanallah, subhanallah. Ustadz Kariman yang mikir, salah gue opo. Jadi nggak usah dimasalahkan ya. Kecuali kalau dia itu kunut, terus rakaatnya 3, itu baru dipermasalahkan. Paham Bapak Ibu? Alhamdulillah. Oke. Jadi tidak ada perbedaan. Tahiyat juga sama. Selama tahiyatnya cuma 1, selama wong Islam iki tahiyat mung siji tok
ngene iki modele berarti sah. Sing keliru iku nek ngene iki. Nah, ini kampanye. Ya kan? Ini bukan kampanye loh. Saya menunjukkan syariat Islam, tidak ada kaitannya dengan nomor berapapun. Yang masalah itu kalau asyhadu an la ilaha illallah. Ini salah. Apalagi begini. Lebih tidak betul. Paham ya? Alhamdulillah. Jadi harus diperjelas. Salat ini tempat orang Isra Mi'raj itu intisarinya adalah salat, dan salat ini menjadikan kita sempurna dalam ketaatan kepada Allah. Tidak ada perbedaan. Saya nganggo basmalah monggo. Saya ora maca basmalah ya monggo. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seakan-akan bismillah enggak ada. Enggak apa-apa. Yang penting ada waktu jeda. Allahu akbar. Dia ada waktu jeda sepersekian detik hingga 1 menit atau setengah menit baru baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti dia baca bismillah di antaranya. Tapi kalau dia bilang Allahu akbar, alhamdulillah rabbil alamin, nah itu berarti tidak baca bismillah. Yang kedua, kalau ada orang di dalam sholatnya itu beragam bentuknya, nggak usah dipermasalahkan. Soal dia gini, kemudian tangannya lurus, nggak apa-apa. Bapak Ibu yang saya katakan tadi udah pergi ke Mekah, ziarah ke makam Nabi, ziarah ke Masjid Nabawi, ziarah ke Multazam, itu pasti lihat bahwa perbedaan begitu kompleks. Dan itulah warna orang Islam. Termasuk nanti pada tanggal 14 esok, yang kurang 4 hari lagi, waktu jedanya, jangan ada diferensiasi, jangan ada tafarruq, jangan ada perbedaan di antara kita. Allah bilang dalam Al-Quran, kullukum min turab khalaqnakum min tin. Manusia kalian semua itu aku ciptakan dari bentuk yang sama piang senita kue. Para menungso niku diciptakno saka lemah. Manusia itu diciptakan dari tanah. Boten wonten perbedaan. Kajebanipun perbedaan warna kulit. Yang membedakan adalah warna kulit. Kalau ada yang putih di antara kita, ada yang hitam, ada gelap warna kulitnya, itu cuma warna dan penampakan. Intinya sami. Semua orang sama. Asalnya dari tanah, mengabdi di atas tanah, dan akan kembali kepada tanah. Ibu-ibu ada nggak diciptakan dari plastik? Tidak ada. Cuma ibu-ibu demen operasi plastik. Ibu-ibu tidak ada yang diciptakan dari bentuk selain tanah. Laki-laki juga demikian. Suku dari manapun semua dari tanah. Lihat buktinya. Kalau ada orang ikhlas hidup di sekitaran kilometer 2. Di sini kan beragam. Suku dan miniatur Islam ada di sini. Regulitas kita, keagamaan kita, agamis kita juga ada di sini. Perbedaan paham juga ada di sini. Dan ini adalah contoh bahwa kita adalah makhluk dari tanah. Tanah itu padanane paduane lemah ikun rimo ing panggung. Jenengan nandur opo wae tanah nggak pernah protes. Jenengan damel opo wae tanah nggak pernah protes. Jenengan yang kulit tanah meneng, ya bang. Jenengan tandere tanah diem. Jenengan bangun tanah diem. Jenengan geletano sampah tanah diem. Dikerik, dikerok semua isi dalamnya tanah nggak pernah protes. Tanah itu sifatnya nerimo. Menungso niku saat temene juga nerimo ing panggung. Ketaatane sing diunggakno. Kalau ada di antara bapak panjenengan sedaya, ada di antara jenengan itu yang susah diatur. Pak RT ngajak rapat, Pak Lurah ngajak rapat, ketika rapat paling banyak ngoceh, begitu keluar rapat juga tidak terima hasil rapat. Biasanya wong ngene iki diciptakno saka lemah apa? Lemah sengketa. Kalau ada orang susah diatur, biasanya diciptakan Gusti Pangeran itu dari tanah sengketa. Tidak ada surat-suratnya.
Tapi kalau ada orang taat kepada imam, taat kepada guru, taat kepada pemerintah, taat kepada aturan, dia menerima segala perbedaan, berarti orangnya ikhlas. Itulah asli tanah, diciptakan dari tanah suci. Ada bapak yang warna kulitnya hitam, seperti saya, Ustadz Ridho agak hitam. Ya, Pak Legimin kenapa agak hitam? Kami hitam ini karena diciptakan oleh Gusti Pangeran, kebetulan bahan bakunya tanah liat. Makanya rodo ireng. Iso didamel boto. Ya toh? Iso ditanduri pelem. Kan gitu. Jadi siapa itu namanya? Kalau ada yang putih, Gusti Pangeran nyiptakno soko pasir putih. Makanya kayak bapak ini agak putih, itu diciptakan dari pasir putih. Nah ini uang medeni, ada orang itu kita lihat wajahnya itu serem, kita lihat mukanya nakuti aja, nggak ada kebahagiaan, tidak ada senyum di sana, diperparah lagi dengan kumis yang tidak terawat. Kalau ada orang yang susah senyum, susah ketawa, medeni wong liya, lemah iku saka kuburan. Makanya nggak ada cerah wajahnya, mungkin diciptakan dari tanah kuburan. Ada orang yang setiap rapat usulannya aja mau didengar, pelin-pelan. Ini mungkin diciptakan dari tanah dataran tinggi atau tanah timbunan. Makanya susah diajak kompromi. Tapi kalau ada ibu-ibu suka belanja dikit-dikit ke Buser di Tarakan, dikit-dikit ke Panen Square di Tanjung, dikit-dikit mampir di Pink dan Star Swalayan. Ini biasanya ibu-ibu seperti ini diciptakan dari Tanah Abang. Suka belanja. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi kesimpulan orang yang Isra Mi'raj itu orang yang satu dan padu, tidak pernah memperbedakan apapun yang kita memang harus beda. Lah tunggal bolo mawon iku kudu beda kok. Lah tunggal satu rumah aja harus beda kok. Kalau semua laki-laki nggak bisa melahirkan, semua perempuan juga nggak ada yang asik, ya kan? Harus beda memang kita. Kita aja ini modelnya beda kok. Yang hadir di sini kalau dicari yang paling gagah hanya 3 orang yang rodok mancung. Yang lainnya alhamdulillah bolone kulo rodok pesek. Tapi bagus pesek daripada mancung tapi ireng. Kan enggak cocok juga. Mancung itu harusnya putih, bersih, mulus. Ibu-ibu aneh juga hari ini, banyak ibu-ibu itu wajahnya putih mulus luar biasa karena pengaruh skincare, karena pengaruh whitening, karena pengaruh sadean kosmetik, pengaruh Apon, Pon, Citra, Sari Bangkoang. Tapi mung wajahnya tok sing putih, lehernya masih hitam. Bu, kalau mau cantik nggak usah pakai skincare. Ibu kalau mau cantik, taat dan patuhlah kepada suami, berikan senyuman terindah, itu sudah cantik. Ibu nanti dibangkitkan laksana bidadari dalam surga yang dijanjikan oleh Allah dalam surah Al-Waqi'ah. Faja'alnahunna insya'an faja'alnahunna abkara urban atraba. Diciptakan jadi putih oleh Allah nanti. Jadi ibu mulai ini enggak usahlah belanja banyak-banyak tuh perawatan. Dinikmati aja. Kalau umur sudah tambah, ya tambah-tambah tawaduk lah. Saya sering ketemu ibu-ibu di setiap pengajian majelis taklim, di setiap acara resmi baik di Dharma Wanita, baik itu Dharma Wanita gabungan atau persatuan. Kaget saya melihat. Kadang-kadang saya lihat itu dari tampilan depan sampai dari depan ke belakang samping semua jamaah itu menghadap. Saya lihat wajah itu berubah, ada macam-macam, ada yang putih setengah putih, ada yang putihnya agak gelap-gelap habis mendung. Tapi begitu saya lihat di bawah, lihat kendaraannya, rata-rata ibu itu kendaraannya kan pakai Mercy, merek Sikil.
Kalau lihat sikilnya kok ireng, ini kok putih. Ya, jadi maksud saya Bu, kalau mau hiasi wajah, kalau mau pakai maskara atau pakai apa whitening, gunakanlah wudhu. Mau tidur wudhu dengan suami, ya kan? Tapi kalau saya lihat dan saya rasakan di kilo 2 ini, hanya 10 rumah tangga yang selalu wudhu menjelang tidur. Kalau yang lainnya jangankan wudhu menjelang tidur, kadang-kadang ikut sholat pun tidak wudhu. Jujurlah pada aku, ada hawanya tadi saya cium. Tapi alhamdulillah saya lihat di depannya bapak-bapak ini, dari 24 partai yang masuk ke sini, alhamdulillah. Yang terang-terangan tuh 17 partai, yang sembunyi-sembunyi sekian partai. Tapi semua di kilo 2 ada semua. Bahkan ada di kilo 2 ini alhamdulillah satu rumah itu luar biasa. 4 calegnya. Maaf saya tidak nyinggung loh Pak, cuma nyindir. Memang sih ini pesta demokrasi Pak, tapi janganlah seperti itu juga. Kalau Bapak punya prinsip NPWP nomor piro, wani piro, berarti panjenengan iku ngajari caleg untuk korupsi. Elingno, Ki Hajar Dewantara itu, Ki Hajar Dewantara nate, ing ngarso sang tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Lasaniki jamane edan ing ngarso apa ngusung bondo, ing madya mangun wisma tutwuri hamorupsi. Soalnya nopo NPWP tadi maju tak gentar membela yang bayar. Ada fulus mulus, tidak ada fulus mampus. Ada yang katakan aku siap nyoblos, yang penting musim hujan ada profil. Enak orang? Ada apa enggak? Ada, tapi di tempat lain yang banyak. Yang banyak itu daerah Tran. Tapi ini Tran juga ya. Jamaah. Alhamdulillah. Sama juga sekarang ustadz-ustadz itu juga kadang pasang tarif. Saya diundang Bupati Laura menggantikan Ustadz Dasat yang ke Sohor. Mau ngisi acara di Islamic Center, saya ditelepon Ibu Laura, Pak Ustadz bisa ke ceramah di Islamic Center? Saya bilang di mana? Di Nunukan. Kenapa mendadak? Karena Pak Dasat Latif tidak bisa hadir, beliau lagi umroh. Wes, tak balik no. Bisa. Dengan catatan berapapun yang kau bayarkan Dasat, itu juga yang bayarkan ke saya. Kok mahal Pak Ustadz? Ya mahal lah, yang kau undang Dasat Latif. Terus dia nggak datang. Wah, nanti dulu tak ditanya panitia. Rupanya Dasat Latif waktu itu dibayar 20 juta. Di luar celemeane. Di luar tiket, di luar penginapan. Kalau saat itu saya bilang sama Bu Laura, kalau saya gampang aja, nggak usah bayarkan penginapan. Enek dulu rekulum riko. Saya punya saudara di Nunukan banyak. Saya tidak usah dibayari speedboat, karena saya kenal beberapa orang yang punya speedboat. Tapi berapapun yang kau bayar dasar, 20 Ustaz, ya sudah 20 juga. Mahalnya juga enggak mahal, saya pemain pengganti. Dalam istilah permainan sepak bola, pemain pengganti dengan pemain utama, kalau ada yang cedera tugasnya sama. Alhamdulillah. Saya dikasih 25 juta malahan. Asik. Tapi di sini Ustadz Ridho karena tidak ngomong, saya juga tidak berani. Sesama ustadz dilarang saling mendahului. Kan begitu ya? Haram hukumnya itu kalau ada ustadz minta bayaran. Demi Tuhan, saya katakan kemana-mana di depan Pak Gubernur, ketika manggung satu panggung dengan Dasat Latif di Tarakan, kena sentil lagi Dasat itu. Karena dia 5 kali tidak datang. Gara-gara terima undangan di istana.
Sehingga saya diundang panitia, begitu datang saya bilang oke lah, tidak apa-apa, tampilkan berdua. Kena palu martil itu si Dasat. Saya bilang Ustadz Dasat ini adalah Ustadz besar, di Indonesia terkenal, bahkan se-Asia terkenal, sering bawa jamaah umroh dan haji ke tanah suci. Lawannya, duetnya adalah mantan ketua RT, Ustadz kecil, Ustadz lokal. Ustadz tidak minta bayaran. Kalau Dasat tidak dibayar 50 tidak datang. Kalau saya tidak pernah minta bayaran. Haram hukumnya saya minta bayaran. Cuma ingat, panitia kalau tidak bayar durhaka. Jamaah, jamaah. Maksud saya gini, kita ini pada saat pemilihan nanti, baik pilpres maupun pileg, tolonglah ojo sampai gontok-gontokan, ojo sampai orang tahu tegur sapa, ojo sampai gara-gara warna kaos mari niku kesempatan bersosialisasi jangka panjang kita hilang. Kita beda pendapat, silakan. Tak paring no. Ini rahasia. Anggota dewan itu juga kan beda pendapat. Jadi kita nggak usah. Masa anggota dewan itu beda partai, beda bendera, begitu masuk di dewan itu juga sama dia punya ini. Mereka punya prinsip, tidak apa-apa kita beda pendapat, yang penting pendapatan sama. Masa kalian itu berbeda kaos, berbeda bendera, berbeda omprengan, lalu gontok-gontokan. Nauzubillahi min. Jadi kalau bisa tetap berangkulan. Kalau perlu berbeda partai, pegangan tangan ke TPS, menandakan bahwa kita benar-benar NKRI. Setuju? Setuju? Tak cekel janji gue yo. Jangan sampai ada gontok-gontokan mari niki. Atau yang paling parah itu kalau dia tidak duduk calegnya, kembali lagi minta profilnya. Nah, ini bahaya ini. Ojo sampai ngono. Jadi mari kita sesarengan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kilometer 2 khususnya Celare Selor pada umumnya nanti diberikan keberkahan dan aspal-aspal semua masuk gang. Amin ya Rabbal. Ojo ngomong amin. Nanti aku dicap bahwa saya memilih amin, tidak. Nah, saya tidak memilih amin. Karena amin tidak bisa dipilih kecuali dipilih dengan pasangannya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mau disehatkan. Kita semua bisa mengikuti pesta demokrasi dengan tenang, dengan selamat. Setelah itu kita tetap kembali kepada profesi semua. Jangan ada yang ngambek, mukul-mukul meja, sampai ember semua dipecahin gara-gara calonnya nggak menang. Siapapun mereka yang naik, siapapun yang kita jagokan, dia adalah milik kita semua. Pemilihan coblosan hanya proses. Gitu Pak. Saya kira demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kepada Allah tempat kita bermunajat, kepada Allah tempat kita bermohon. Tak disengaja saya berdiri di sini 1 jam. Padahal saya rencana tadi tidak sampai 1 jam. Ternyata saya lihat jam di depan itu kurang lebih 1 jam, 60 menit. Judulnya ini 60 menit bersama Kasman. Alhamdulillah. Ya Rasulullah salamun alaik. Rasul alani ya umailal judi wal karami. Oke, stop. Ini kayaknya lagunya nggak semua hafal. Kita cari lagu yang semua hafal. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, raja jelata, penceramah, tiganya kau.
Nggak masalah. Semua orang memang akan mati, kata Allah dalam Al-Quran. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti mati. Ustaz mati, pedagang mati, ketua partai mati, ketua masjid mati, semua bakal mati. Saya kalau Gusti Pangeran mengatakan kepada saya, mari ceramah sampean, mati. Gak apa-apa. Saya terserah Gusti Pangeran. Saya belakangan, Bapak duluan, gak apa-apa. Atau Bapak dulu, saya belakangan, juga tidak masalah. Nyanyi lagi, biar lebih semangat nih. Salli wa sallim daiman alal mada. Salli wa sallim Oh my God. Oke, gini aja. Salli wa sallim daiman alal mada. Salli wa sallim daiman alal mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wah, kaum muslim ini. Eman teman, wong sugi ora sembahyang. Nabi Sulaiman sugi, ngoyong ngerso sembahyang. Nabi Sulaiman sugi, ngoyong ngerso sembahyang. Salli wa sallim daiman alal mada. Salli wa sallim daiman alal mada. Wal ahli wal ashabi man qad wahada. Wal ahli wal ashabi man qad wahada. Luar biasa musiknya. Untung tak, kata untung. Oh, untung tak. Ya, mudah-mudahan mereka semua menjadi musisi-musisi handal. Amin. Menyanyi itu boleh Bapak Ibu, selama syairnya adalah syair menggugah keimanan. Orang bisa mendeskripsikan cintanya kepada apa saja itu gara-gara nyanyian. Qari bisa dekat dengan Allah, qari'ah bisa melantunkan mendendangkan ayat karena nyanyian. Nyanyiannya membentuk dua irama yang fasih, irama yang ikut dengan lagu nahawan, lagu bayaci, lagu jiharka, jawabul jawab. Itu butuh lagu. Kita cinta kepada Nabi karena lagunya dendangan, namanya dendang salawat. Ya kan? Tola'al, silakan aja. Suami ke istri mau berdendang, dendanglah silakan. Istri berdendang kepada suami silakan. Boleh aja, selama itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sesuai janji, gak enak nih nyambung lagi. Buah nangka, buah kedondong. Ulangi. Telat cakepnya. Kalau takut dilimbur pasang, jangan berumah di tepi pantai. Lambat lagi. Burung irian, burung cendrawasih. Lumayan nih. Ulangi lagi. Buah nangka, buah kedondong. Buah nanas, buah belimbing. Saya yakin itu nama-nama buah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.